Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan menyeting manajemen hotspot pada Mikrotik. Pertama kita akan masuk pada aplikasi Winbox. Kemudian kita masuk pada alamat match address dari Mikrotik. Setelah itu sama seperti tadi kita menggunakan topologi 2. Kita centang untuk menghidupkan. Kemudian kita klik 2 kali. Kemudian kita scan. Start. Tunggu hingga beberapa alamat wifi yang terdeteksi, dan pastikan cari alamat atau wifi yang tidak memiliki password. Contohnya di sini saya memakai izin wifi. Start. Kemudian kita connect. Tunggu hingga ada keterangan connected to S. Kemudian oke. Kemudian karena Mikrotik ini belum mendapatkan akses internet, maka kita akan membuat DHCP client. Pilih WLAN 1, kemudian apply. Kita hidupkan agar dia men-scan IP address-nya. Setelah itu kita dapatkan IP address-nya. Kemudian kita buat NAT-nya. Fungsi dari NAT ini agar dia bisa memberikan akses internet kepada WLAN. Kemudian action, masuk oke. Kemudian kita tes terlebih dahulu. Oke, dia sudah terkoneksi internet. Sedikit catatan bahwasanya kalau kita menggunakan DHCP client, otomatis domain name server itu sudah terkonfig secara otomatis, dan juga untuk IP roots-nya akan terkonfigurasi secara otomatis jika kita menggunakan DHCP client. Setelah itu kita akan membuat Ether 2, di mana Ether 2 ini akan terhubung pada PC. Kita masukkan IP-nya bebas, baik kelas A, kelas B maupun kelas C. Di sini saya menggunakan kelas C. Kemudian pilih interface-nya, interface 2. Kenapa Ether 1 dan Ether 3 dan 4 itu tulisannya miring? Sebab dia tidak, kabel dari port tersebut tidak terhubung pada suatu device. Contohnya di sini Ether 2 yang terkonek atau terhubung kabelnya pada port PC. Kemudian apply. Oke. Setelah itu kita di sini akan menjadikan IP2 itu hotspot, di mana nantinya Ether2 juga bisa akan langsung kita hubungkan pada access point. Kita hotspot setup, kemudian klik Ether2. Next saja. Ini adalah address pool. Address pool itu adalah rentang IP yang dapat digunakan, yaitu dari 192.168.2 sampai 192.168.2.254. Kemudian next saja, langsung next. Kemudian sini kita memasukkan DNS server. Kita bisa masukkan DNS server dari Google, yaitu 88, ataupun kita bisa menambahkan dari modem 192.168 titik 8.1 dan titik 254. Kemudian next. Untuk domain name servernya kita bebas bisa memberikan
nama apa saja. Misalkan di sini saya berikan namanya adalah wifi tkj titik. Kita bisa memasukkan domainnya baik schid ataupun .com. schid, kemudian next. Ini adalah default untuk akun pertama, yaitu admin. Kita bisa masukkan IP-nya ataupun bisa kita langsung next saja untuk memasukkannya. Karena di sini saya mau merubahnya, jadi sini saya kasih nama Cijen. Kemudian pasportnya sudah 3, kemudian kita next, berhasil. Langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke control panel, kemudian network and sharing center, kemudian change adapter. Nah, kemudian kita lihat properties. Setelah itu internet protocol, saya sudah optime. Kita oke saja. Kemudian kita lihat statusnya apakah dia sudah mendapatkan IP. Belum. Cara seperti ini berarti kita bisa disable enable. Kita lihat. Nah, di sini dia sudah dapat, yaitu IP-nya 192.168.2.253. Nah, secara default karena kita sudah membuat hotspot, dia akan diminta autentikasi untuk memasukkan user dan password. Nah, lalu kita bisa memasukkan user yang tadi sudah dibuat di awal, Cijen, dan passwordnya 123. Kemudian klik OK. Kemudian secara otomatis dia sudah akan terhubung internet. Kita tes. Di sini saya akan klik Google, maka Google akan muncul. Kemudian kita bisa masuk lagi, kita log off akun yang tadi dengan cara kita masukkan alamat domain name server wifi tkj schid, enter. Nah, kita log off, maka secara otomatis dia pun tidak akan mendapatkan koneksi internet. Nah, ketika nanti kita login lagi, kita otomatis akan mendapatkan akses internet lagi. Itu yang disebut manajemen hotspot. Kemudian ada namanya fitur IP blending. Nah, IP blending itu ada pada menu hotspot. Apa fungsi IP blending? IP blending ini akan berfungsi untuk memberikan akses kepada user atau host yang diizinkan. Contoh seperti ini. Kita ke host. Jadi kita sudah tahu alamat IP kita itu belakangan 253. Kemudian kita klik kanan make blending. Nah, tipenya di sini kita bisa memberikan blocked. Artinya ketika nanti kita login, kita sudah mendapatkan akses internet, kemudian kita setting tipenya itu blocked, maka otomatis meskipun dia sudah login, dia tidak akan mendapatkan akses internet. Nah, karena tadi kita belum login, maka kita menggunakan bypass. Apply, oke. Kemudian ini kita belum login ya. Kemudian kita refresh. Oke, maka kita akan mendapatkan internet. Untuk tipe reguler itu dia akan berfungsi untuk memberikan autentifikasi seperti yang di awal ketika dia sudah terhubung pada jaringan, dia akan diminta untuk memasukkan password dan username dan password. Kemudian kita hapus terlebih dahulu yang ini. Nah, kemudian kita akan melakukan login. Ini pertama kita refresh dulu. Dia sudah tidak dapat internet karena sudah kita hapus tadi. Kemudian kita login. Nah, kemudian kita refresh. Maka dia akan dapat akses internet. Nah, ini kemudian kita akan membuat yang namanya
tipenya tipe block kan, kita block apply, oke. Nah, otomatis dia akan hilang, dan meskipun dia sudah login, dia tidak akan mendapatkan akses internet. Dia tidak akan dapat akses internet. Nah, jadi itu fungsi dari IP blending. Kemudian ada fungsi wallet garden. Nah, wallet garden ini fungsinya untuk memberikan akses kepada user yang belum login untuk bisa mengakses website yang ditentukan. Contohnya seperti ini. Servernya itu hotspot. Kemudian kita masukkan destination hostnya, yaitu alamat web. Misalkan kita webnya ingin ke youtube.com. Nah, tanda bintang di sini adalah untuk memberikan alamat depan dari web YouTube. Misalkan http YouTube atau www YouTube. Setelah itu kita apply, oke. Kemudian kita lihat, ini kita log off terlebih dahulu. Kemudian kita refresh, dia tidak dapat. Tapi kalau kita klik youtube.com, maka dia akan otomatis mendapatkan internet hanya untuk website atau alamat situs YouTube. Untuk YouTube lain, situs lain tidak akan mendapatkan internet. Nah, seperti itu. Itu fungsi dari wallet garden. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.